Ya Rasulullah, wassalamu alaika ya Rabbil asyari wa darani al-fatayani rodal alami alami ya khairul judi wal karami. Sebelum tonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mulai diskusi lagi, sama seperti diskusi kemarin, tetapi hari ini dengan tema berbeda, yakni kecerdasan intelektual. Yang kemarin itu tentang kecerdasan emosi. Nah, sekarang mari kita serahkan sepenuhnya kepada Umi kita, di mana beliau akan menjelaskan lebih terperinci dan memaparkan beserta contoh-contohnya tentang kecerdasan intelektual, agar semua santri dapat berpikir, dapat menjadi santri yang cerdas, semangat, dan juga dapat menerapkan kajian At-Turos. Baiklah, monggo Umi dimulai. Terima kasih kepada Kak Rahma. Baik, kita langsung saja. Gimana ini kabarnya? Baik semua ya? Semangat? Ceria? Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah berbincang tentang kecerdasan emosional, dan kali ini kita akan membahas atau membincang ya, berbasis pengalaman dari mbak-mbak santri ini ya. Ya, pengalaman intelektual atau tentang kecerdasan intelektual ya, bahwa tidak santri maupun santri gitu ya, jadi santri pun juga adalah bahwa kalian adalah sedang dalam masa perkembangan, masa tumbuh kembang perkembangan remaja, di mana di situ secara intelektual itu mestinya juga sedang tumbuh pesat ya, masa-masa perkembangan, dan rasa ingin tahu, kemudian keinginan untuk mendapat berbagai pengetahuan itu berkembang ya, seiring dengan bertambahnya usia. Akan tetapi terkadang kenyataannya terkadang itu diabaikan, terlupakan, sehingga proses perkembangan intelektual itu agak sedikit tersendat ya, karena di situ terkadang sudah teralihkan dengan berbagai sisi kehidupan lainnya, seperti lebih mengedepankan perasaan ya kan, lebih mengedepankan emosi, yang ini akan menghambat proses berpikir, proses kekritisan, proses kemampuan menganalisis, sehingga itu akan menjadi sebuah pemahaman pengetahuan baru yang akan meningkatkan kecerdasan intelektual. Namun demikian tentu disinilah kesempatannya ya. Jadi Umi ingin pertama menggali pengalaman proses intelektual kalian, sekaligus semoga ini akan menjadi sebuah momen, sebuah satu media untuk bagaimana Umi bisa mempotensikan atau ya menggali, mengembangkan potensi kecerdasan intelektual santri, karena sebagai seorang pendidik tentu kita harus percaya dan yakin bahwa setiap santri itu, setiap individu remaja itu memiliki potensi kecerdasan intelektual. Hanya saja di sini butuh upaya, butuh ikhtiar untuk menggali, mengembangkan, sehingga kecerdasan intelektual itu tidak redup dimakan oleh usia ya, tetapi terus berlangsung, bahkan bisa meningkat hingga kan usia dewasa, dan menjadi pribadi yang tidak hanya berakhlakul karimah, tetapi sekaligus yang memiliki prestasi akademis dan kemampuan intelektual yang cerdas,
sehingga menjadi seorang yang solehah sekaligus seorang ilmuwan begitu ya. Baik, bahwa kecerdasan intelektual itu sangat terkait dengan kemampuan bagaimana seseorang mengolah kemampuan berpikir sehingga menghasilkan sebuah prestasi, menghasilkan sebuah kreativitas, menghasilkan sebuah karya, dan itu akan terus berlanjut. Baik, mungkin di sini kita akan memulai ya dari siapa dulu ya? Dari Mbak Farihah dulu ya. Ya. Jadi ini Mbak Farihah ya. Untuk Mbak Farihah, Umi ingin tahu sejauh pengalaman Mbak Farihah gitu ya, apa sih sebenarnya target Mbak Farihah itu belajar baik ketika di sekolah maupun di pesantren ya. Nah, target yang ingin Mbak Farihah capai dalam kegiatan belajar itu apa? Oke. Ya. Kalau menurut saya dalam proses pembelajaran mau di sekolah maupun di pondok itu target yang saya inginkan itu sebuah pengetahuan. Soal pengetahuan itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Karena kan kemuliaan seseorang itu ada pada ilmunya. Jadi di pondok maupun di sekolah itu kan kita menggali ilmu. Jadi target utama saya sekolah menggali ilmu di sekolah maupun di pondok itu targetnya sebuah pengetahuan untuk melakukan semua kegiatan yang ada di dunia. Bisa lebih dikonkretkan atau diperjelas barangkali pengetahuan itu dalam hal apa? Dicontohkan. Pengetahuan itu Misalnya di sekolah ya, misalnya sekolah belajar apa? Pengetahuan secara umum dengan sekolah itu apa? Kemudian di pondok, di pesantren, pengetahuan tentang apa yang sekiranya itu akan bisa Mbak Farihah rasakan dan nanti sehingga jelas pengetahuan itu apakah sebatas pengetahuan ataukah selanjutnya bagaimana ketika sudah mendapatkan pengetahuan itu. terkadang juga kalau ada beberapa mapel pembelajaran ataupun materi yang dibahas itu banyak yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu memiliki teori untuk mempraktikkan sebuah yang akan kita laksanakan, apa yang harus kita perbuat itu ada teorinya kayak gimana. Jadi bukan hanya akal kita yang berpikir untuk bertindak, tapi ada sebuah teori yang kita dapatkan dari pengetahuan yang didapatkan di sekolah. Oke, sekarang kita fokus di pesantren ya. Kalau di pesantren, Mbak Farihah kan ke pesantren ini dulu karena memang keinginan sendiri atau karena diminta oleh orang tua pertama, kayak untuk menjadi jalan menuju Mbak Farihah memilih pesantren itu sebenarnya atas keinginan sendiri sebagai hasil berpikir sendiri ataukah setelah ikut aja apa kata ayah kata ibu begitu? Kalau dulu sih ada kehendak buat mondok, tapi belum pingin di tempat yang jauh. Tapi karena ayah sama ibu itu maunya di tempat yang jauh supaya lebih berhasil, lebih bisa mandiri, jadi dipondokin di Rembang ini. Sempat berpikir nggak Farihah? Itu kan keinginan orang tua ya, tetapi artinya dari Farihah sendiri apa yang Farihah pikirkan ketika itu? Iya, mondok gitu ya, mondok pesantren ya. Kemudian oh iya di tempat jauh enggak apa-apa. Tentunya kan Farihah sebagai ya meskipun baru lulus SD ya misalnya, tapi pernah apa masuk ketika itu terlintas enggak apa yang Farihah pikirkan? Kalau dulu pas disuruh ayah sama ibu mondok itu yang dipikirkan ya bagaimana caranya ya targetnya itu bahagiain dulu. Mengikuti apa yang diinginkan pastikan ada aja jalannya. Akhirnya ya udah semangat aja, ini juga untuk masa depan sendiri. Oke, sekarang setelah pesantren sudah 3 tahun ya masih Farihah dulu sebentar ya. 3 tahun menurut Farihah apakah sudah ada bertambah pengetahuan? Contohnya apa yang bertambah dan apakah atau kemudian masih ada kekurangannya dan bagaimana Mbak Farihah untuk
menutupi atau mencari cara solusi untuk kemudian terus berusaha untuk mendapatkan apa yang Fariha targetkan? Kalau di pondok pesantren ini banyak banget peningkatannya. Seperti jadi lebih mandiri. Kalau ada masalah itu dipikirkan cara pemecahan masalah itu sendiri dulu, bagaimana caranya, nggak langsung melaporkan cerita ataupun gimana. Jadi ada dari diri kita sendiri itu gimana caranya masalah itu bisa selesai. Jadi lebih mandiri, nggak harus menggantungkan orang tua terus, nggak harus menggantungkan orang lain. Oke, baik, sekarang gantian Mbak Mumtaz ya. Oke. Umi kira ini tadi Mbak Mumtaz mengikuti apa yang disampaikan Mbak Fariha ya. Iya, saya pegang. Apa yang disampaikan Mbak Fariha itu coba menurut Mbak Mumtaz hal yang mana yang itu terkait dengan kecerdasan intelektual yang berkembang dalam diri Mbak Fariha? Menurut Mumtaz Ya. itu mungkin kalau di pondok memang lebih mandiri karena kita memang kalau ada masalah memang diselesaikan dengan cara sendiri, menggunakan akal sendiri. Tidak seperti yang di luar sana kan biasanya minta tolong orang tua gimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, bagian yang mananya yang kategori itu sebagai sebuah potensi intelektual? Nah, tadi seperti mungkin itu juga pengalaman Mbak Mumtaz juga ya, bagaimana setelah di mondok itu kita belajar menyelesaikan masalah sendiri. Ketika ada masalah tidak selalu langsung ngadu atau curhat ke ibu, meskipun ada telepon tentu kurang efektif ya, kurang leluasa, tetapi mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Nah, dari pengalaman itu hal mana yang itu masuk kategori sebagai bentuk potensialisasi itu mengembangkan, memanfaatkan, bukan memperdaya ya, beda ya. Kalau memperdaya itu kan membuat orang menjadi lemah itu kan, melemahkan orang, tapi ini memberdayakan potensi intelektual yang ada dalam diri Mbak Mumtaz ataupun Mbak Fariha dalam yang hal apanya? Kalau pengalaman tadi itu di bagian mencari jalan keluar masalahnya, karena kita juga diajak berpikir untuk nanti kalau aku ngelakuin kayak gini kedepannya kayak gimana, efeknya kayak gimana, jadi itu bisa meningkatkan. Iya. Oke, sekarang Mbak Sofia. Ya, silakan Mbak Sofia. Jadi tadi kata Mbak Mumtaz, disampaikan Mbak Mumtaz bahwa ketika Umi bertanya hal apa ketika ada dalam belajar menyelesaikan masalah sendiri kan, katanya itu terkait dengan kecerdasan intelektual tadi ya. Kenapa di situ? Karena di situ ada aktivitas berpikir. Mbak Sofia sudah apa yang bisa ditangkap bahwa kecerdasan intelektual yang ada pada diri santri itu yang bisa dikembangkan itu dalam hal apanya Mbak Sofia? Ketika menyelesaikan masalah, karena di situ ada proses apa? Ketika misalnya Mbak Sofia juga pernah mengalami masalah banyak, ya, masalah sekolah, masalah belajar, masalah dengan teman, kadang gitu kan. Nah, di situ apa yang Mbak Sofia lakukan? Apakah Mbak Sofia terus ketika ada masalah nggak cocok marah, ngambek, ataukah ada hal lain yang Mbak Sofia pikirkan, renungkan, bagaimana saya bisa menghadapi masalah itu dan Mbak Sofia tetap survive, tetap enjoy, tetap eksis katakanlah ya, tetap bisa tetap jalan dengan mereka. Apa yang Mbak Sofia lakukan ketika ada masalah? Ya, kalau misalnya ada tugas dari sekolah, itu saya tetap tidak menyerah, tetap mengerjakannya dengan baik, meskipun itu sulit. Nah, ketika mencoba untuk menyelesaikan masalah, menjawab masalah itu, proses apa Mbak Sofia yang berjalan itu? Apakah dengan perasaan? Nunggu saja, perasaan ngambek itu misalnya, ataukah dengan apa? Untuk menemukan jawaban? Dengan pikiran. Dengan pikiran. Bagaimana? Bisa dijelaskan lagi? Jadi saya itu biasanya kalau menjawab itu mikir dulu.
nggak langsung jawab aja gitu. Karena mengingat-ingat lagi ya. Jadi berpikir itu melalui apa? Oke, sekarang Mbak Geza, ketika mencoba untuk menjawab soal katakanlah, atau ketika misalnya di ngaji, suasana ngaji ya, misalnya Abah menyampaikan satu pertanyaan tentang satu materi, apakah itu kaitannya dengan materi bahasa Arab, ataukah materi tajwid, ataukah mungkin akhlak dan sebagainya, yang itu adalah bagian dari materi kajian ngaji di sini. Ada proses apa di situ ketika Mbak Geza mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Abah? Ada proses berpikir bagaimana kita harus berpikir sebelum menjawab, karena kalau kita langsung menjawab takut salah. Terus harus menjawab dengan akal dan pikiran yang jernih, dan usahakan untuk menjawab tidak dengan rasa yang ragu. Oke, sekarang ke Mbak Salwa dulu ya. Nah, sekarang coba Mbak Salwa, silakan. Coba Mbak Salwa, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sikap maupun perilaku Mbak Salwa sebagai refleksi dari kecerdasan intelektual Mbak Salwa ya, dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin mau mencontohkan kita kegiatan masalah ngaji juga silakan, tapi contohkan juga masalah pergaulan, interaksi dengan teman, atau dengan Abah, dengan Umi, atau dengan lingkungan kita. Mungkin untuk pada pembelajaran Ya. Ketika sedang diberi pertanyaan, saya itu berpikir di mana sebuah pertanyaan itu bisa saya jawab dengan benar. Tetapi di saat menjawab itu saya juga tidak ragu, karena keraguan itu malah bisa membuat suatu jawaban itu menjadi pecah dan tidak benar. Jadi keraguan itu bisa dihilangkan dari diri kita, karena keraguan juga bisa membuat diri kita menjadi minder, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Berarti dari situ tadi Umi bisa menarik simpulan dari apa yang disampaikan Mbak Salwa. Salah satu cara atau beberapa tadi mungkin ada satu atau dua ya, untuk kita bisa mempotensikan kemampuan berpikir kita ketika ada pertanyaan, meskipun tidak diarahkan ke Mbak Salwa ya. Iya. Mungkin tidak ke orang lain, mungkin Mbak Salwa juga ikut berpikir nggak kalau seandainya misalnya Abah bertanya kepada Mbak Via, tetapi yang lainnya ikut berpikir nggak? Iya. Ikut berpikirnya karena memang ada stimulus sebuah pertanyaan, ataukah siap-siap jangan-jangan nanti saya juga ditanya atau nanti dilempar ke saya? Ya, bagaimana? bisa jadi seperti itu, karena biasanya kalau misal satu nggak bisa, dilempar ke yang lain. Artinya di situ ada sebuah ada sebuah kepekaan gitu ya. Iya. Kepekaan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Bahwa kalau orang cuek itu kan mesti kan yang ditanya dia, kok ngapain saya ikut mikiran gitu kan. Iya kan? Kalau cuek itu berarti kan dia secara tidak langsung secara tidak langsung dan tanpa disadarinya telah menumbuhkan aktivitas berpikir ya kan. Berarti sini satu yang bisa Umi tangkap tadi bahwa adalah pertama misalnya tadi tidak cuek ya, tidak peka dengan lingkungan kita, apa yang terjadi, sehingga ketika Abah bertanya pada Mbak Geza, pada Mbak Sofia atau pada, tapi Mbak Salwa juga ikut mikir ya, ikut mikir. Itu pertama ya, tadi Tidak cuek. Tidak cuek, peka terhadap lingkungan, dan kita pun ikut berpikir terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua tadi apa kira-kira yang kedua tadi kira-kira? Ketika tadi ada ungkapan Mbak Salwa supaya tidak pecah, sehingga kita bisa menangkap apa yang dimaksud dari pertanyaan Abah. Siapa yang bisa
menyampaikan artinya itu apa? Sebagai upaya untuk apa? Mempotensikan kecerdasan intelektual kita. Pertama, tidak cuek, peka terhadap lingkungan sekitar, fokus gitu ya, ya kan? Sekarang kan istilah anak muda kan, aduh maaf galvok gitu kan, seringnya gitu kan. Jangan-jangan karena istilah itu menjadi berkembang galvok, akhirnya kemudian kalian juga kayak semacam apa ya? Kayak semacam terhipnotis ikut-ikutan galvok gitu ya. Makanya iyalah galvok bagi mereka yang tidak bisa fokus gitu ya. Tapi kita tetap bagaimana fokus gitu ya. Jadi apa yang kita hadapi di hadapan kita, di sekitar kita ya, kita pun meskipun kita punya fokus sendiri, saya mendengarkan, saya mencatat apa yang ini, tapi ketika kemudian Abah bertanya, coba Mbak Mumtaz contohkan misalnya kategorisasi atau juga kategorisasi fiil misalnya gitu ya. Di situ tentu kita punya indera gitu ya. Ini lagi ya, tambahan lagi ya, kita punya apa? Indera pendengaran, indera penglihatan ya. Di situ kita pun, karena kita ada di sekitarnya, maka kita pun bisa menangkap pesan itu kan ya, pesan dalam bentuk apa? Pertanyaan. Nah, dari hasil tangkapan indera kita, pendengaran kita, maka itu akan direspon oleh otak. Jadi dan ini tanpa disadari, terkadang tanpa disadari kita dengar, tapi cuma terkadang kita tidak mau meresponnya, sehingga cuek gitu ya. Maka pertama tadi apa? Tidak cuek, peka terhadap lingkungan. Yang kedua fokus ya, fokus apa? Pada apa? Pada lingkungan sekitar. Fokus pada substansi pertanyaan, apa sih yang sedang ditanyakan Abah, jawabannya apa gitu kan, pertanyaan yang jawaban yang dapat Abah itu apa kan, fokus ya. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Kemudian setelah tidak cuek, kemudian fokus, terus berikutnya apa? Mengingat ya, mempotensikan daya ingat kita untuk membuka kembali catatan yang pernah disampaikan gitu ya. Jadi itu apakah itu pernah kalian lakukan ketika dalam mau belajar atau mau pembelajaran di sekolah untuk ngaji? Mbak Fia gimana Mbak Fia? Silakan. Untuk Mbak Fia sendiri, pengalaman Mbak Fia bagaimana? Ketika Mbak Fia kan juga di sekolah ya, di SMK ya, kemudian ya seluruh pengalaman belajar lah di sekolah maupun di pesantren. Bagaimana apakah menurut Mbak Fia sudah bisa menangkap materi-materi yang pernah Mbak Fia dapatkan? Ya kadang itu materinya sulit difahami, jadi coba cari-cari di buku atau di internet ya. Terus kalau belum paham ya tanya sama teman yang sudah paham ya. Dan jadi berupaya untuk mencari alternatif gitu ya. Alternatif apa? Alternatif mendapatkan pemahaman. Jadi kalian belajar mendapatkan materi dari guru. Namun terkadang inginnya kita apa, ketika kita belajar mendapatkan pelajaran guru, inginnya apa? Langsung paham ya? Ingin langsung menangkap? Sehingga besok kalau saat ulangan gitu kan, saya bisa tahu jawabannya dapat 100 begitu ya. Minimal itu, kayak minimal ya. Tentu jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya adalah ada nilai apa yang bisa saya serap dari pelajaran itu untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Sesuai dengan target cita-citanya masing-masing misalnya, kalau sesuai dengan sekolah misalnya kan. Nah, tetapi sayang pada kenyataannya tidak jarang gitu ya, tapi sering ya. Kita kok nggak bisa menangkap sepenuhnya 100% dari pesan guru gitu ya. Berbagai faktor, bisa karena mungkin karena kelelahan, nggak sadar, ngantuk, atau kalian pikirnya bercabang, dari kurang fokus gitu ya. Itu yang diantara menghalangi, merintangi, mempotensikan kecerdasan. Atau karena sedang punya masalah, misalnya kalian jadi pikirnya kemana-mana, itu. Atau memang karena metode cara menjelaskan guru yang kadang kurang tepat gitu ya, sehingga di situ kok nggak paham maksudnya apa ini. Mau tanya langsung, ini juga mau tanya langsung di sini kalian bisa karena mungkin takut, malu, atau karena waktunya tidak mencukupi. Maka sebagai
karena masih adanya keinginan untuk bagaimana mencapai pemahaman, maka di situ kalian pernah tadi seperti Mbak Fia pengalaman ya, mencoba untuk apa? Bertanya teman, mencari di internet, kemudian mencari di buku ya. Berarti di sini selain tadi tidak cuek, fokus, kemudian mencoba untuk mengingat. Nah, berikutnya adalah apa? Berpikir untuk mencari alternatif ya. Di situ juga itu kegiatan berpikir tidak? Bagian dari menjaga potensi kecerdasan intelektual tidak? Ya, itu termasuk karena kalian ada sebuah pemikiran, wah saya kok nggak paham ya. Bagaimana itu kan berpikir kan? Oh ya, sekarang kan banyak alternatif referensi yang bisa saya dapatkan. Kalau saya tidak ada kesempatan bertanya ke guru, maka saya bisa tanya teman, diskusi dengan teman, buka internet, buka buku. Nah, itu diantaranya adalah memperbanyak atau melakukan berbagai alternatif, memilih alternatif solusi dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi Umi kira itu pun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Ketika kita menghadapi masalah, kok nggak bisa. Seperti halnya Umi misalnya ya, ketika Umi masak misalnya, ini intelektual dalam bidang permasakan. Jadi ketika anak-anak nggak suka sayur misalnya, aduh bagaimana ini? Ya berpikir, kita selalu berpikir. Nggak sayur dia paksa-paksa nggak bisa, selalu mesti berdebat dulu kalau makan sayur misalnya. Daripada seling berdebat, bagaimana caranya tanpa disadari anak-anak makan sayur, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Umi buatlah misalnya dadar telur atau buat lumpia atau apa, tapi dikasih sayuran, ada wortel, ada ini macam-macam kan. Dibuat yang menarik yang sekiranya mereka nggak tahu kalau dalam ada sayuran misalnya. Alhamdulillah ternyata mereka makan. Jadi tanpa disadari tujuannya apa? Untuk memberikan nutrisi misalnya kan. Oh berarti ada cara lain. Nah dalam karya hidup sehari juga begitu, ketika ngaji juga begitu. Jadi pinter-pinter membaca alternatif mana yang ini bisa membantu saya. Nah itu juga butuh proses berpikir. Jadi sudah semua ya tadi ya. Jadi intinya bahwa memang sebenarnya kecerdasan intelektual itu bisa dipelihara, katakanlah dikembangkan dan digali terus-menerus sehingga bisa menghasilkan sebuah bisa sehingga tiap santri, tiap kita bisa terbentuk menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, secara emosional, secara spiritual dan secara sikap ya. Itu tadi bagaimana kalian menjaga tadi contoh-contoh bentuk-bentuk perilaku tadi. Pertama apa? Salwa? Tidak cuek ya, peka terhadap lingkungan. Itu juga apa yang menjadi masalah mereka juga itu mestinya juga kita pikirkan, kita mencoba analisa kenapa seperti itu, apa hubungannya dengan ini, dan untuk saya bagaimana, ada contoh apa di situ di sekitar kita gitu kan. Sehingga kita bisa berpikir, kalau itu baik saya akan ikuti, kalau itu tidak baik tidak boleh saya ikuti begitu ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian tidak cuek, fokus, kemudian menggali ingatan, kemudian pintar-pintar mencari alternatif untuk menemukan sebuah solusi. Jadi itu masih banyak sebenarnya, tapi karena kita dalam keterbatasan waktu, jadi Umi kira itu bisa dikembangkan lagi. Yang jelas itu adalah bagaimana hendaknya santri itu ya, meskipun kajiannya kitab Quran yang kajian kitab-kitab yang mungkin image di masyarakat itu santri hanya ngaji, tetapi di sini bagaimana santri pun mampu menunjukkan cerdas secara intelektualnya melalui tadi, mulai kalian mempotensikan proses-proses atau perilaku-perilaku berpikir sehingga bisa terjaga dan bahkan bisa meningkat tingkat kecerdasan intelektual. Baik, terima kasih ya. Umi kira cukup. Kita akan berbincang dengan tema yang berbeda di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bincangkan akan memberikan manfaat bagi khususnya bagi kita untuk silakan direnungkan, dipraktekkan dan kepada masyarakat secara umumnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.